Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Oke, di video ini aku bikin pizza homemade semuanya teman-teman ya. Dan juga krimnya. Dan ini yang pertama, aku toppingnya aku tambahin mozzarella ya. Tapi aku bikin lagi yang tanpa mozzarella. Jadi pakai saus keju aja teman-teman, dan ini hasilnya lumayan empuk, bagus ya menurutku. Jadi enggak terlalu tebal, tipis pun juga enggak tipis-tipis banget, dan empuk ya. Jadi oke lah ya kalau memang bisa buat bekal-bekal sekolah, paling enggak kan untuk anak sekolah ini mengenyangkan ya teman-teman, bisa bikin di rumah sendiri lebih puas rasanya ya. Memanfaatkan bahan yang ada. Untuk toppingnya bebas tuh teman-teman, bisa bakso, bisa sosis. Saya adanya bakso ya, kita pakai yang ada ya. Oke teman-teman, untuk saus kejunya saya pakai 100 gram cheddar yang saya parut dengan spready cheese ya, 50-50. Jadi spready cheese nya 50, keju cheddarnya 50, semua 100 gram. Untuk susu cairnya 300 ml aja, ditambah 2 sendok makan tapioka, dan semua dicampur dulu. Setelah itu baru dimasak dengan api yang sangat kecil sampai betul-betul kental ya, meletup-letup gitu teman-teman. Ini kita sisihkan sampai seperti ini teksturnya ya teman-teman, udah kayak mozzarella homemade sebenarnya. Cuman aku enggak tambahin tepung tapiokanya lagi, cukup 2 sendok makan karena aku pengen teksturnya creamy gitu. Dan untuk adonan pizzanya saya pakai 400 gram tepung double zero protein tinggi, memang adanya 400 gram terus sisanya, jadi semua saya bikin. Dan juga ada 2 sendok teh ragi serta bread impropernya seperempat sendok teh aja. Kita tutup ya raginya, dan ini aku pengen coba ya, tes satu aja sampai awetnya berapa hari dengan menggunakan cuka 1 sendok makan dan setengah sendok teh soda kue. Ternyata kalau digabung dia membusa seperti ini teman-teman. Dimasukkan langsung ke susu cair sebanyak hampir 250 ml ya, dan tambahkan 1 butir telur ya teman-teman. Jadi kepingin tahu dengan menggunakan soda dan cuka itu bisa tahan berapa lama gitu ya teman-teman. Nah ini setelah kalis kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega dengan 1 sendok teh garam. Cukup disaatkannya hanya setengah jam aja ya, jadi nggak perlu lama-lama, cukup kali sampai seperti ini, nggak nempel di baskom. Kalau masih lengket tangannya nggak apa-apa, kasih aja minyak sayur ya, secukupnya aja teman-teman. Dan ini setelah setengah jam udah kita bisa bentuk ya, mau pakai pizza besar ukuran loyang besar atau mau yang mini. Saya bikin 2, yang loyang besar sama yang mini. Jadi enggak sampai proofingnya enggak sampai 2 kali lipat, itu enggak. Yang penting dia udah teksturnya itu sudah mulur ya, udah bisa kita bentuk, udah oke ya. Istirahatkan hanya cukup setengah jam, atau teman-teman juga bisa istirahatkannya sejam nggak apa-apa ya. Nanti dia akan mengembang banyak. Cuman kalau dari tekstur yang tadi yang saya bilang ya, pengen nggak tebal banget juga nggak tipis banget, standar, berarti proofingnya cukup setengah jam aja, sehingga pizzanya itu nggak ketebelan, nggak ketipisan, sedang gitu ya teman-teman. Dan ini di pinggirannya mau aku kasih cream cheese, jadi teman-teman dipotong-potong, dikasih jarak dengan pisau, lalu kita tarik dan kita masukin ke dalam ini untuk isian cream cheese nya. Teman-teman juga bisa isi dengan sosis ya, gitu. Dan jangan lupa ditusuk-tusuk pakai garpu supaya tidak terlalu menggelembung ya ketika dia mekar. Saya cuma pakai saus tomat biasa aja nih teman-teman, versi ekonomis ya. Teman-teman bisa pakai Del Monte sauce atau yang lainnya ya, yang memang untuk pizza, atau bikin sendiri juga bisa banget. Dan ini saya kasih mayonnaise juga, cream cheese juga, dengan parsley dan juga mozzarella perfetto ya.
Yang ini saya kasih mozzarella ya, tapi yang selanjutnya nggak saya kasih mozzarella. Dan ini yang sudah jadi teman-teman. Nah, untuk pengopenannya saya 15 menit lah sampai 20 menit dengan api kecil aja di oven, lalu 3 menit di teflon. Kenapa? Biar bawahnya itu lebih keras aja ya, lebih garing gitu. Oke teman-teman, yang ini yang tanpa mozzarella, pinggir-pinggirnya kita kasih jarak, kita potong dengan pisau. Jaraknya bisa 1 ruas jari aja, kita potong untuk isi ya teman-teman. Bisa pakai sosis ya, lebih bulat lagi, tapi ini juga bisa dengan isian cream cheese ya, yang tadi udah kita buat. Kalau pengen banget rasanya mantep teman-teman, bisa pakai keju spready total ya. Itu tinggal diolesin aja sih, nggak usah pakai dimasak dulu, nggak apa-apa. Cuma karena stok keju spready saya udah mau habis ya, jadi saya campur dengan keju cheddar, jadi harus dimasak dengan susu cair dan tambahkan pengental yaitu sagu atau tapioka itu tadi teman-teman ya, supaya banyak gitu kan. Kalau teman-teman masih stoknya banyak untuk keju spready, lebih enak lagi langsung masukkan ke dalam adonan pinggiran ini ya, itu rasanya lebih mantep. Dan jangan lupa tusuk-tusuk pakai garpu juga, dan juga diolesi dengan saus tomat ya. Mungkin next time saya juga pengen bikin sausnya ya, tapi kalau ada waktu ya teman-teman ya, pengen coba juga bikin sendiri. Dulu sih pernah sering banget saya, tapi di sini saya belum nyoba lagi nih, pengen banget ya. Semoga ada kesempatannya tentu dan waktunya, insya Allah ada ya. Oke teman-teman, pinggirannya juga dioles-olesin biar agak merona ya, biar kesannya manis gitu. Dan cuma ada bakso nih teman-teman juga bisa pakai smoked beef, atau juga bisa pakai sosis ya, atau yang lainnya ya, bisa udang, bisa cumi ya, kasih bawang bombay, pokoknya mantep lah isinya, boleh apa saja, bisa sayur bayam juga bisa ya, daun bayam gitu kan, nggak masalah, yang penting rasanya tetap enak. Oke, 15 menit aku oven, selanjutnya 3 menit aku teflon ya. Kenapa? Biar keras bawahnya itu lebih mantap. Dan untuk ketebalan ya teman-teman, tergantung mau yang kayak apa. Teman-teman bisa tipis seperti ini karena kita stretchingnya lumayan agak nipis ya gitu. Jadi jangan khawatir, aku bikin versi yang lebih tipis lagi seperti ini, lebih keras ya, lebih crunchy gitu teman-teman. Dan pakai creamy tanpa pakai keju krim biasa yang homemade ya, tanpa mozzarella. Ini masih panas banget teman-teman. Enak juga ya, mantap juga teman-teman rasanya. Jadi jangan khawatir nggak ada stok mozzarella, kita bisa bikin krim keju sendiri ya di rumah, tapi tanpa tapioka, tanpa susu cair ya. Untuk keju pakai yang spready aja, langsung taruh di atas adonan, itu malah lebih mantep, malah lebih enak ya teman-teman. Aku pakai yang pro cheese itu, menurutku aku cocok ya, karena rasanya tuh gurih gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa coba ya, untuk keluarga ya, untuk family apapun ya teman-teman. Bisa buat sendiri itu rasanya puas ya, karena bisa bikin lebih banyak kan gitu. Dan ini kreasi topping lainnya bisa disesuaikan dengan stok teman-teman ya, yang ada apa gitu kan. Oke, semoga bermanfaat videonya. Dan ini aku menepati janji, aku kepengen pizza, jadi ya sudahlah aku bikin sendiri ya. Dan kenapa kita pakai rolling gitu teman-teman, motongnya juga jadi lebih enak, ngebaginya juga lebih enak tuh. Tadi kan kita udah kasih jarak 1 ruas jari tuh ya per potongnya tuh, jadi pas dipotong tuh enak. Kalau untuk banyak itu jadi tinggal share gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga videonya bermanfaat.
Asli ini creamy, enak banget ya, apalagi kalau bener-bener full spreadingnya, aduh mantap. Oke, sampai jumpa lagi.